Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua yang ada di sini. Dan terhormat para guru SD Okupa yang hadir di ruangan ini dan juga teman-teman yang saya kasih di ruangan ini. Saya dan mereka berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Yesus adalah manusia historis yang lahir dan mati di bumi. Lebih dari 500 orang telah bertemu dengan Yesus dan 500 orang tersebut mati karena iman mereka. Setidaknya ada 8 penulis yang mengaku saksi langsung dengan Yesus. Kisah Para Rasul 10 ayat 39 sampai 41 berkata bahwa Yesus telah dibunuh dan digantung pada kayu salib oleh orang-orang di Yudea dan Yerusalem. Namun Yesus telah bangkit pada hari ketiga dan menempatkan dirinya kepada saksi-saksi yang ditunjukkannya sebelumnya. Saksi-saksi ini termasuk orang-orang yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Yesus setelah ia bangkit dari kematian. Yesus mati bagi orang berdosa untuk kita mendapatkan keselamatan. Setelah itu, dia menyuruh seluruh bangsa menjadi muridnya. Yesus memberikan pemerintah sebagai kitab Kristus di dunia. Pemerintah berasal dari Allah dan diatur olehnya. Melawan pemerintah adalah melawan Allah. Pemerintah perlu ada di atas negara. Negara adalah organisasi yang memerintah, menjaga kesejahteraan, perlindungan, dan pendidikan rakyatnya. Rakyat adalah unsur penting dalam negara. Meskipun negara dapat memiliki wilayah kecil seperti Vatikan, Nauru, San Marino, dan Tuvalu, negara masih membutuhkan wilayah untuk menetapkan batas-batas yang jelas. Pemerintah penting dalam berdirinya sebuah negara karena mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat di dalam wilayah negara. Partisipasi masyarakat juga penting dalam negara seperti pemilihan pemimpin dan mengutarakan pendapat. Lantas, apa itu bela negara? Bela negara merupakan suatu sikap, perilaku, dan tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. Roma 13 ayat 1 berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat ini berbicara tentang kepatuhan terhadap otoritas dari pemerintah, menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara. Dilansir dari laman resmi Kesbangspol Sulsel, ada beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. Yang pertama ada TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang kedua, Undang-Undang nomor 29 tahun 1994 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang ketiga, ada Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok hankam negara Republik Indonesia diubah oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. Kemajuan teknologi di era 4.0 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk industri, kesehatan, maupun di masyarakat secara umum. Era 4.0 atau revolusi industri 4. Dalam era 4, teknologi canggih seperti AI, komputasi awam, IoT, big data, robotika, dan teknologi digital lainnya telah mengintegrasikan diri. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam teknologi membantu menciptakan inklusif adil dan berbudaya dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bersama di era 4. Era 4 adalah perkembangan dan penerapan teknologi digital yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Industri 4.0 adalah revolusi industri yang melibatkan integrasi teknologi canggih seperti AI. Contoh kemajuan teknologi era 4.0 adalah IoT. IoT memungkinkan objek fisik berkomunikasi serta bertukar data secara otomatis. Dengan sikap yang terfilter dalam nilai-nilai Pancasila, pengembangan teknologi inklusif dapat terjadi. Hal ini akan memastikan bahwa semua orang tidak tertinggal dalam kemajuan teknologi. Dengan memfilter nilai-nilai Pancasila, teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umum. Berita yang kami ambil adalah banjir di Jakarta. Dilansir dari CNN, banjir terjadi karena selokan yang tersumbat. Jika warga negara tidak mengatasi ancaman terhadap lingkungan hidup, akan ada beberapa dampak serius yang terjadi seperti krisis kesehatan global, pencemaran udara, air, dan tanah. Kemudian ada kerusakan ekonomi yang signifikan. Dampak negatif terhadap lingkungan hidup dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Kerugian produktivitas pertanian, kerugian ekosistem pelayanan,
dan biaya perawatan kesehatan yang tinggi dapat merusak ekonomi negara dan dunia secara keseluruhan. Dan ada juga perubahan iklim yang ekstrim. Jika ancaman terhadap lingkungan tidak ditangani, perubahan iklim dapat menjadi semakin ekstrim, banjir, kekeringan, badai, dan peristiwa cuaca ekstrim lainnya.